Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk daripada kita, lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Raka menghela napas panjang sambil menunggu orderan masuk di aplikasi ojek online di ponselnya. Hari itu seperti biasa dia sudah siap bekerja dari pagi. Meski capek, dia butuh uang buat biaya hidup dan membantu keluarga di kampung. Sudah 3 tahun jadi sopir ojek online, dia sudah terbiasa menghadapi macet, cuaca panas, dan pelanggan yang macam-macam. Tiba-tiba, ada notifikasi order baru. Raka cek alamat penjemputan, itu dari sebuah kafe kecil di pusat kota. Oke, langsung aja, pikirnya. Dia melaju ke tempat itu, menghindari lubang dan kendaraan yang parkir sembarangan. Saat sampai, dia melihat seorang wanita muda duduk di pojok kafe dengan tas selempang kecil. Wajahnya cantik, tapi ada sesuatu yang bikin Raka agak penasaran. Wanita itu menatap layar ponselnya sambil sesekali mengernyitkan dahi. "Mas, saya mau pesan antar makanan dan nanti ke kosan pacar saya, Edo. Alamatnya di Jalan Melati 12 ya," kata wanita itu dengan suara pelan. Raka mengangguk. "Siap, Mbak. Nanti saya antar sampai ke kosan pacarnya." Wanita itu tersenyum kecil. "Terima kasih, Mas. Saya Dina." Raka membalas senyum dan langsung mengantarkan pesanan makanan yang sudah siap dibungkus. Saat perjalanan ke Jalan Melati, dia perhatikan Dina tampak agak cemas. Sesekali Dina melirik ke jendela motor sambil menggigit bibir bawahnya. Sesampainya di depan sebuah rumah kos sederhana, Dina turun dan mengucapkan terima kasih. "Mas, tolong tunggu sebentar ya. Saya mau titip barang dulu di kamar Edo," ujarnya. Raka hanya mengangguk. Ia duduk di motor sambil menunggu. Beberapa menit kemudian Dina keluar dengan tas lebih besar. Dia terlihat terburu-buru dan wajahnya seperti menahan sesuatu. Perjalanan pulang ke tempat berikutnya terasa berbeda. Raka merasa ada sesuatu yang tidak biasa, tapi dia tidak tahu apa. Selama beberapa hari, Dina kembali pesan antar makanannya dan barang-barangnya ke kosan Edo, selalu menggunakan jasa Raka. Raka mulai memperhatikan kebiasaan Dina yang aneh. Kadang Dina terlihat senang, tapi tiba-tiba berubah murung tanpa sebab yang jelas. Dia sering mengusap wajahnya yang pucat dan matanya tampak sembab. Suatu sore ketika mengantar makanan, Raka melihat Edo di depan kosan sedang marah-marah lewat telepon. Wajah Edo tampak keras dan dingin. Dina yang menerima makanan itu hanya diam dan langsung masuk ke dalam kamar. Raka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia tidak berani ikut campur. Baginya ini urusan pribadi mereka. Namun keanehan semakin terasa. Dina yang biasanya ramah mulai jarang mengobrol dan tampak ketakutan setiap kali menunggu Raka di kafe atau warung tempat dia pesan makanan. Suatu hari, saat mengantar paket kecil dari Dina ke kosan Edo, Raka tanpa sengaja mendengar percakapan Edo dengan seseorang lewat telepon. "Sudah saya atur, dia akan selalu menurut dan tak bisa tolak," kata Edo dengan suara rendah tapi penuh ancaman. Raka berhenti sejenak, matanya membelalak. Apa yang dimaksud Edo? Dia mulai curiga sesuatu yang buruk terjadi pada Dina. Malam itu Raka mencari informasi ke tetangga sekitar kosan. Seorang ibu tua mengatakan, "Edo itu memang dikenal kasar, Mbak. Tapi jangan sampai ikut campur, Mas. Orang kayak dia bisa berbuat hal-hal yang enggak kita tahu." Raka merasa semakin bingung dan tidak tenang. Ia ingin membantu Dina, tapi tidak tahu caranya. Hari berikutnya, Dina pesan antar lagi. Kali ini dia tampak lebih lelah dan lesu. Saat Raka tanya, Dina hanya tersenyum samar. "Mas, aku capek, tapi makasih ya sudah sering antar." Raka mencoba menguatkan dirinya. Dia merasa harus melakukan sesuatu sebelum semuanya makin parah. Bab ini berakhir dengan Raka yang mulai bertekad mencari tahu apa yang sebenarnya menimpa Dina dan bagaimana dia bisa membantunya keluar dari masalah yang tidak terlihat itu. Setelah beberapa kali mengantar Dina ke kosan Edo, Raka mulai merasa ada yang enggak beres. Dina selalu tampak gelisah, sering melirik ke sekeliling. Bahkan terkadang dia seperti takut untuk turun dari motor saat sampai di depan kosan itu. Sikapnya berubah dari yang dulu ceria jadi pendiam dan cenderung menghindar. Suatu sore,
Ketika Raka menunggu Dina di depan kosan, dia mencoba mengajak bicara. "Mbak, kenapa kok kayaknya jadi takut terus tiap kali sampai sini?" Dina cuma menunduk, "Enggak," langsung menjawab. Setelah beberapa detik dia cuma bilang pelan, "Enggak ada apa-apa mas, mungkin aku capek aja." Raka nggak puas dengan jawaban itu tapi dia nggak mau maksa. Dia tahu, kalau Dina emang punya masalah, pasti susah buat cerita begitu saja. Hari-hari berikutnya, Raka makin sering ke kosan itu. Setiap kali mengantar barang atau makanan, ia mengamati situasi sekitar. Kosan Edo memang terlihat biasa-biasa saja dari luar, tapi ada sesuatu yang bikin Raka nggak nyaman. Warga sekitar tampak agak takut dengan Edo. Suatu malam, waktu Raka lagi nunggu di warung dekat kosan, dia mendengar beberapa orang ngobrol pelan sambil ngopi. Raka sengaja mendekat dan ikut dengar. "Edo itu orangnya keras bro. Gak cuman kasar, tapi katanya suka bikin masalah juga di sini," kata salah satu pria sambil menghisap rokok. Katanya dia juga sering marah-marah sama Dina. Kadang sampai gak jelas kenapa, tapi yang pasti mbaknya itu selalu kayak gak bebas gitu. Jawab yang lain. Raka menelan ludah. Informasi itu makin menguatkan firasatnya yang selama ini sudah ada. Keesokan harinya, saat Dina turun dari motor, Raka mencoba menanyakan lagi. "Kalau mbak nggak enak hati di sini, kenapa nggak cerita sama mas? Biar mas bisa bantu." Dina tampak ragu tapi akhirnya berkata lirih, "Mas, aku takut mas. Edo itu bukan orang yang bisa aku lawan. Dia selalu tahu apa yang harus dia lakukan supaya aku nggak bisa ngelawan." Raka semakin penasaran. Dia bertanya, "Maksud mbak gimana ya? Edo kayak gimana?" Dina menunduk sambil mengelap tangan di celana. "Aku nggak ngerti juga mas, tapi rasanya kayak aku nggak bisa bebas, kayak ada sesuatu yang nahan aku buat bilang tidak atau pergi." Raka merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar masalah biasa. Dia tahu harus lebih hati-hati. Suatu malam Raka sengaja menunggu di dekat kosan Edo sampai larut. Dari kejauhan dia melihat Edo sedang berbicara dengan seseorang yang nggak dikenal, diiringi bisikan yang susah didengar. Edo terlihat serius dan penuh rahasia. Ketika Edo masuk, Raka sempat melihat sebatang lilin hitam menyala di tangan Edo, dan sesuatu yang mirip jimat tergantung di lehernya. Raka makin yakin ada yang nggak beres dengan pacar Dina ini. Keesokan harinya Raka coba ngobrol dengan ibu pemilik warung di dekat kosan. "Bu, saya dengar Edo itu orangnya gimana sih? Kok banyak yang bilang dia kasar dan aneh?" Ibu itu mengangguk pelan. "Iya mas, Edo itu memang suka marah-marah dan kadang suka main tangan. Tapi ada juga cerita yang bilang dia pakai ilmu hitam supaya Dina tetap nurut sama dia." Raka terkejut tapi mencoba tetap tenang. "Ilmu hitam maksud bu?" "Ya, katanya Edo itu suka pakai pelet atau sesuatu yang bikin orang susah nolak. Makanya Dina kayak nggak bebas gitu. Warga sini pada takut kalau sampai ikut campur." Jelas ibu itu. Raka menarik napas panjang. Kalau benar begitu, masalah Dina jauh lebih berat dari yang dia bayangkan. Hari itu, ketika Dina pesan antar lagi, Raka memperhatikan setiap gerak-geriknya. Dina yang biasanya sedikit cemas tampak makin takut dan sesekali memegang dada seperti ada yang menyakitkan. Raka akhirnya memberanikan diri bertanya, "Mbak, kalau memang ada yang nggak beres, coba cerita ke mas ya, biar mas bisa bantu." Dina cuma bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Aku takut mas, kalau Edo marah aku nggak tahu harus bagaimana." Raka mengangguk pelan, berjanji dalam hati untuk cari jalan keluar bagi Dina. Malamnya dia mulai mencari tahu lebih banyak soal ilmu hitam dan pelet dari internet. Raka yang sebelumnya nggak pernah percaya hal-hal kayak gitu, kini mulai paham bahwa mungkin ada sesuatu yang gaib di balik perubahan Dina. Dia juga mulai bertanya-tanya ke teman-teman dan tetangga yang mungkin tahu soal cara mengatasi pelet atau pengaruh ilmu hitam. Dalam benaknya, Raka sadar bahwa dia harus lebih dari sekadar sopir ojek kalau ingin menyelamatkan Dina. Dia harus berani menghadapi risiko yang mungkin datang dan melindungi perempuan yang selama ini hanya ia anggap pelanggan biasa, tapi sudah mulai terasa dekat. Bab 2 ditutup dengan Raka yang duduk termenung di motor sambil menatap ke arah kosan Edo. Bertekad mencari cara
agar Dina bisa bebas dari ketakutan dan pengaruh aneh itu. Beberapa minggu setelah Raka makin sering mengantar Dina ke kosan Edo, perubahan Dina makin terlihat jelas. Kalau dulu Dina orangnya ceria dan ramah, sekarang wajahnya selalu murung dan sering menatap kosong seperti orang yang lagi bingung sendiri. Kadang dia diam saja, lalu tiba-tiba gelisah tanpa alasan yang jelas. Raka mulai merasa gak enak hati. Setiap kali Dina naik motor, tatapannya berbeda, seperti ada beban berat yang gak kelihatan. Seringkali Dina menutup wajahnya dengan tangan, atau menggigit bibir sampai terlihat lebam. Suatu sore, ketika Dina memesan antar paket lagi, Raka hampir saja melihat sesuatu yang bikin dia semakin curiga. Saat sampai di kosan Edo, Dina buru-buru masuk ke kamar tanpa bicara banyak, kayak takut ketahuan orang lain. Tapi waktu dia membuka pintu kamar Edo untuk masuk, Raka tanpa sengaja melihat ada benda aneh tergeletak di meja dekat jendela. Ada beberapa kertas yang penuh coretan huruf-huruf aneh dan tulisan mantra. Di sampingnya ada botol kecil berisi cairan warna merah pekat dan beberapa batang dupa yang sudah setengah habis dibakar. Raka menatap semua itu dengan kening berkerut. Dia tahu benda-benda itu bukan sesuatu yang biasa. Perasaan tidak enak langsung menyergapnya. Ketika Dina kembali turun dari kamar, Raka coba bertanya, "Mbak, itu barang apa? Kok kayaknya serem?" Dina menatap Raka dengan mata sayu dan pelan. "Ah, itu cuma barang Edo. Aku nggak tahu maksudnya." Raka nggak bisa berhenti memikirkan benda-benda itu. Dia yakin itu tanda-tanda pelet atau ilmu hitam yang dipakai Edo untuk mengontrol Dina. Hari-hari berikutnya, Raka semakin memperhatikan perubahan Dina. Wajahnya yang dulu cerah kini selalu kelihatan kusam dan lelah. Kadang Dina merasakan sakit kepala hebat dan sesak di dada. Raka berusaha menghibur Dina saat dia kelihatan terpuruk, tapi Dina hanya bisa menangis pelan. "Mas, aku merasa seperti orang lain. Aku nggak bisa ngelawan apa yang terjadi." Raka merasa sedih, tapi juga marah. Dia ingin melindungi Dina, tapi dia belum tahu bagaimana caranya. Satu malam saat mengantar makanan lagi ke kosan Edo, Raka melihat Edo sedang melakukan sesuatu yang aneh. Edo duduk di depan meja kecil yang penuh dengan benda-benda aneh itu. Dia melantunkan mantra dengan suara pelan sambil menggerakkan tangan ke arah sebuah boneka kecil yang tergantung di dinding. Raka menyembunyikan diri di balik pohon depan kosan, mencoba mendengar apa yang Edo ucapkan. Suara Edo seperti memanggil sesuatu, penuh dengan nada gelap dan menakutkan. Melihat itu, Raka semakin yakin bahwa Edo benar-benar menggunakan ilmu hitam untuk mengendalikan Dina. Keesokan harinya, Raka mencoba ngobrol dengan Dina. "Mbak, Mas, yakin Mbak harus segera keluar dari situasi ini. Edo itu bukan orang yang baik buat Mbak." Dina menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku takut Edo bakal marah kalau aku pergi. Aku nggak punya tempat lain." Raka menghela napas. Dia tahu Dina butuh bantuan, tapi dia juga tahu Edo sangat berbahaya. Raka mulai mencari informasi soal cara mengatasi pelet dan pengaruh ilmu hitam. Dia bertanya ke beberapa orang yang dipercaya paham soal hal-hal gaib. Beberapa dari mereka menyarankan agar Dina didoakan dan dibersihkan dengan cara tertentu. Tapi Raka tahu itu tidak akan cukup jika Edo masih terus menggunakan pelet itu. Raka juga mulai menyiapkan rencana agar bisa membantu Dina keluar dari pengaruh gelap itu, meski dia tahu risikonya besar. Di sisi lain, Dina mulai mengalami mimpi buruk. Dia sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin dan perasaan takut yang tak bisa dijelaskan. Raka mencoba selalu ada untuk Dina, menemaninya dan mendengarkan cerita-cerita yang mulai terpecah dari kekhawatirannya. Di suatu malam yang gelap, Dina akhirnya memberanikan diri cerita, "Mas, aku merasa Edo nggak cuma pakai kata-kata kasar. Aku pernah lihat dia pakai benda-benda aneh dan nyuruh aku ngelakuin hal yang aku sendiri nggak ngerti." Raka menggenggam tangan Dina erat. "Tenang, Mbak. Mas akan bantu semampu Mas." Bab 3 ditutup dengan tekad Raka yang makin kuat untuk melawan pengaruh jahat Edo dan menyelamatkan Dina dari pelet dan ilmu hitam yang menghantuinya. Raka duduk termenung di depan rumahnya sambil mikir keras. Masalah Dina nggak bisa dianggap enteng. Dia sadar kalau dirinya cuma sopir ojek online biasa yang nggak punya pengalaman soal urusan ilmu hitam.
Tapi kalau nggak ada yang bantu, Dina bakal terus terjerat pengaruh pelet Edo. Malam itu, setelah pulang kerja, Raka putuskan buat tanya ke seseorang yang dianggap ngerti soal gaib di kampungnya. Namanya Pak Jaya, seorang dukun kampung yang sudah lama dikenal sebagai orang yang bisa membantu urusan seperti ini. Besok paginya, Raka langsung ke rumah Pak Jaya. Rumahnya sederhana, tapi ada aura misterius yang bikin suasana agak berbeda. Pak Jaya sedang duduk santai di teras depan, menghisap rokok kretek dengan santai. "Pak, saya butuh bantuan," kata Raka langsung. Pak Jaya menatap tajam. "Apa masalahnya, Nah?" Raka ceritakan semuanya mulai dari perubahan Dina, barang-barang aneh di kosan Edo, sampai kecurigaannya kalau Dina terkena pelet. Pak Jaya mengangguk pelan sambil sesekali menghela napas. Memang tidak mudah urusan seperti ini. Pelet itu bukan cuma soal rasa suka, tapi ada unsur pengendalian dan pengaruh jahat yang harus dihilangkan dengan cara khusus. "Kalau saya nggak cepat bantu, nanti Dina bisa makin parah, Pak," kata Raka khawatir. Pak Jaya berdiri dan masuk ke dalam rumah. Tak lama dia kembali sambil membawa sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu. "Ini ada beberapa barang dan ramuan untuk perlindungan dan membersihkan pengaruh pelet. Tapi kamu harus tahu, usaha seperti ini punya risiko besar. Edo pasti nggak akan tinggal diam kalau dia tahu kamu coba ganggu ilmunya," jelas Pak Jaya. Raka mengangguk serius. Dia siap ambil risiko demi menyelamatkan Dina. Pak Jaya mulai menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, Raka harus meminta Dina memakai kalung khusus yang ada di dalam kotak kayu itu. Kalung itu terbuat dari bahan-bahan tertentu yang bisa menolak energi negatif dan pengaruh sihir. Kedua, mereka harus melakukan ritual pembersihan dengan membakar dupa khusus dan membaca doa-doa tertentu di sekitar kosan Edo. Kalau bisa, lakukan semuanya saat dini hari, karena energi pada saat itu paling kuat untuk mengusir pengaruh jahat, kata Pak Jaya. Raka mencatat semua instruksi dengan teliti. Pak Jaya juga mengingatkan agar Raka selalu waspada. Jangan sampai Edo mencurigai gerak-geriknya. Sore harinya, Raka kembali bertemu dengan Dina. Dia memberikan kalung perlindungan itu dan menyuruh Dina memakainya tanpa cerita dulu ke Edo. Dina terlihat ragu. Tapi karena percaya pada Raka, dia memakai kalung itu. Sedikit demi sedikit, Raka mulai merasakan perubahan pada Dina. Wajahnya yang murung perlahan mulai ada sedikit cahaya. Malam harinya, Raka dan Pak Jaya mulai menjalankan ritual pembersihan. Mereka membawa dupa, air suci, dan perlengkapan lain ke dekat kosan Edo. Pak Jaya memimpin doa dan membakar dupa, sementara Raka membantu membacakan mantra yang diajarkan Pak Jaya. Udara malam itu terasa berat, ada semacam energi negatif yang menekan, tapi Raka tetap berusaha fokus dan tidak mundur. Ketika ritual selesai, Pak Jaya berkata, "Kita sudah mulai mengusir pengaruh gelapnya, tapi ini belum cukup. Edo pasti akan semakin agresif." Raka tahu ini baru permulaan perang melawan ilmu hitam Edo. Dia bertekad akan terus berjuang. Beberapa hari kemudian Dina mulai lebih kuat. Dia bisa menolak beberapa perintah Edo yang aneh dan tidak masuk akal. Tapi Edo mulai curiga dan sering marah-marah. Suatu malam, Raka melihat Edo keluar dari kosannya dengan wajah murka. Edo mencari sesuatu dan sempat memanggil-manggil nama Dina dengan nada kasar. Raka sadar risiko makin besar. Dia harus lebih hati-hati dan siap menghadapi segala kemungkinan demi menyelamatkan Dina. Hari-hari berikutnya, Raka semakin sering menemani Dina, memberi semangat dan melindunginya dari pengaruh Edo. Meski begitu, Edo makin sering membuat masalah, bahkan sampai mengancam Raka kalau tidak berhenti ikut campur. Raka nggak takut. Dia tahu perjuangan ini berat, tapi demi Dina, dia rela ambil risiko sebesar apapun. Bab 4 berakhir dengan Raka yang makin yakin harus terus berjuang bersama Pak Jaya untuk mengusir pengaruh pelet dan membebaskan Dina dari cengkeraman Edo. Malam itu, Raka merasa detak jantungnya seperti berlomba dengan waktu. Dia sudah siap. Semua persiapan dari Pak Jaya sudah dilakukan, kalung pelindung dipakai, ramuan sudah dibawa, dan doa-doa sudah dihafal. Dia tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini pertarungan. Kosan Edo berdiri di depan mata Raka, gelap dan sunyi. Lampu redup dari dalam kamar Edo menambah suasana mencekam.
Raka menarik napas dalam-dalam lalu melangkah masuk. Begitu pintu diketuk dan dibuka, Edo muncul dengan wajah penuh kemarahan. "Kamu siapa berani-beraninya datang ke sini?" Suara Edo keras dan tajam. Raka tetap tenang. "Aku datang untuk..." "Hentikan semua ini, Edo. Lepaskan Dina dari pengaruh peletmu." Jawabnya dengan suara pasti. Edo tertawa sinis. "Kamu pikir cuma dengan itu aku akan menyerah? Kamu nggak tahu siapa aku dan ilmu apa yang aku punya." Tanpa aba-aba, Edo mengangkat tangan dan suasana langsung berubah. Dari sudut-sudut kamar mulai muncul bayangan-bayangan gelap, sosok-sosok gaib yang melayang dan mengerikan. Mereka dijaga oleh makhluk-makhluk halus yang Edo panggil untuk melindungi ilmu hitamnya. Raka merasakan hawa dingin dan tekanan yang luar biasa, tapi dia nggak mundur. Dengan cepat dia mengeluarkan air suci dari botol yang dibawa Pak Jaya dan menyiramkan ke arah makhluk gaib itu. Makhluk-makhluk itu melengking, seolah terbakar oleh air tersebut, dan mundur perlahan. Edo terlihat geram. "Kamu pikir itu cukup?" Raka mengangkat kalung pelindung yang diberikan Pak Jaya, dan mulai membaca doa yang sudah dia pelajari. Suara Raka yang lantang membuat suasana menjadi berbeda. Cahaya mulai muncul dari kalung itu, menerangi ruangan dan mengusir gelap. Dina, yang selama ini tampak lemah dan bingung, tiba-tiba muncul dari balik pintu kamar. "Raka, aku mulai sadar. Aku nggak mau terus begini," katanya dengan suara gemetar tapi tegas. Raka mengulurkan tangan membantu Dina masuk ke dalam kamar. "Kamu kuat, Dina. Kita hadapi ini sama-sama." Edo mengamuk. Dia mengangkat tangan dan mulai melafalkan mantra-mantra yang membuat makhluk gaib kembali muncul, kali ini lebih banyak dan lebih mengerikan. Namun Raka dan Dina bersama-sama terus mengusirnya dengan doa dan air suci. Dina yang mulai mengerti apa yang terjadi, ikut melafalkan doa yang diajarkan Pak Jaya. Suaranya yang getar tapi tulus itu menambah kekuatan untuk melawan kegelapan. Tiba-tiba, makhluk-makhluk itu makin beringas. Salah satunya mencoba menyerang Raka dengan cakar yang tajam. Raka menghindar dan mengambil garam dari tasnya dilempar ke makhluk itu. Makhluk itu berteriak dan menghilang dalam asap. Edo yang melihat ini makin panik dan frustrasi. Dia berusaha menarik Dina ke dalam kamar, tapi Dina menolak dengan keras. "Aku bukan milikmu lagi," teriaknya. Pertarungan semakin sengit. Raka dan Dina berjuang sekuat tenaga, saling memberi semangat. Raka memanfaatkan segala ilmu yang dia dapat dari Pak Jaya, sementara Dina memegang kalung pelindung dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Lama-kelamaan, makhluk-makhluk gaib itu mulai lenyap satu persatu. Cahaya dari kalung Dina semakin terang dan kuat, menembus kegelapan yang menutupi ruangan. Edo, yang kelelahan dan mulai kehilangan tenaga, akhirnya terjatuh di lantai. Matanya terlihat kosong dan tak berdaya. Raka melangkah mendekat. "Ini kesempatan terakhirmu, Edo. Lepaskan Dina dan berhenti menyakiti dia." Edo terdiam, napasnya tersengal. Perlahan dia mengangguk dan mundur. Dina yang kini lebih percaya diri, menatap Edo dengan penuh keberanian. "Aku bebas sekarang," katanya singkat. Setelah Edo pergi, ruangan yang tadinya gelap dan menyeramkan berubah menjadi tenang. Raka dan Dina duduk bersama, saling menguatkan. "Kau hebat, Dina. Aku yakin kau bisa lepas dari semua ini," kata Raka sambil tersenyum. Dina membalas senyuman itu dengan mata yang mulai berkilau harapan. Pertarungan itu membuat keduanya sadar bahwa kejahatan bisa dilawan dengan keberanian dan doa. Mereka tahu perjuangan belum selesai, tapi setidaknya malam itu mereka menang. Sehabis pertarungan di kosan Edo, tubuh Raka terasa sangat lelah dan sakit. Beberapa luka dari cakar makhluk gaib dan benturan keras membuat badannya nyeri. Tapi yang paling penting buat dia bukan rasa sakit itu, melainkan memastikan Dina benar-benar bebas dari pengaruh pelet yang selama ini mengikatnya. Raka duduk di pinggir jalan kecil dekat kosan Edo, sambil membersihkan lukanya seadanya. Dina duduk di sebelahnya, wajahnya masih tampak lelah dan sedikit pucat, tapi ada cahaya berbeda di matanya sekarang, cahaya harapan. "Aku nggak pernah menyangka bakal sejauh ini," kata Dina pelan. "Tapi aku berterima kasih banget sama kamu, Raka. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu apa yang akan terjadi padaku." Raka mengangguk.
meski kesakitan. Kamu harus kuat, Dina. Pelet, itu nggak cuma masalah kamu. Kalau nggak dihentikan bisa bahaya buat orang lain juga. Dina menatap Raka penuh rasa terima kasih. Aku masih sering merasa takut. Kadang aku merasa ada yang ngintai. Kayak masih ada yang nempel di pikiranku. Raka menghela napas. Itu wajar. Pelet itu bukan cuma soal ilmu hitam, tapi juga soal trauma dan rasa takut. Kita harus terus lawan itu. Malam itu mereka sepakat untuk tidak menyerah. Raka tahu perjuangan mereka belum selesai. Walaupun Edo sudah kalah, sisa-sisa ilmu hitamnya masih bisa membayangi Dina. Keesokan harinya, Raka membawa Dina ke rumah Pak Jaya, sang dukun kampung yang sudah membantu mereka. Pak Jaya menerima mereka dengan ramah tapi serius. Kamu berdua harus terus jaga hati dan pikiran. Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Ini perjuangan panjang, bukan cuma sekali beres, ujar Pak Jaya sambil memberikan ramuan khusus dan beberapa jimat pelindung. Raka dan Dina berlatih bersama Pak Jaya untuk memperkuat mental dan fisik mereka. Dina mulai belajar membaca doa-doa perlindungan dan cara mengusir energi negatif. Raka membantu dengan penuh semangat, walau badannya masih terasa lemah. Di hari-hari berikutnya, Raka kerap mengantar Dina ke berbagai tempat untuk mencari ketenangan. Mereka berdua makin dekat, bukan cuma sebagai sopir dan pelanggan, tapi sudah seperti teman yang saling menguatkan. Suatu sore, saat duduk di sebuah warung kopi kecil, Dina bercerita tentang ketakutannya yang paling dalam. Aku takut kalau suatu saat aku nggak bisa lepas dari semua ini. Kalau Edo atau orang lain lagi nyoba nyakitin aku lagi dengan ilmu hitam. Raka mengangguk. Kita nggak bisa jamin semuanya langsung hilang. Tapi aku janji, aku akan selalu ada buat kamu. Kita hadapi ini bareng-bareng. Dina tersenyum, merasa sedikit lebih lega. Namun perjuangan mereka tidak selalu mulus. Suatu malam saat Raka pulang dari antar penumpang, ia merasa ada yang aneh. Sesuatu mengikuti langkahnya, bayangan gelap yang sulit dijelaskan. Raka mencoba tenang dan membaca doa perlindungan sambil berjalan cepat. Keesokan harinya, Raka bercerita kepada Dina dan Pak Jaya. Pak Jaya mengingatkan bahwa Edo mungkin masih mencoba membalas dengan cara lain. Kamu harus tetap waspada. Ilmu hitam bisa kembali kalau dibiarkan. Dina mulai ikut berlatih lebih serius, mencoba melawan rasa takut yang terus datang. Kadang dia merasa lelah, tapi dukungan Raka dan Pak Jaya membuatnya kuat. Waktu berjalan, kedekatan mereka semakin dalam. Raka bukan hanya penyelamat tapi juga teman yang bisa dipercaya. Dina mulai percaya bahwa hidupnya bisa kembali normal. Suatu hari saat mereka bersama di sebuah taman kecil, Dina berkata, "Kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih terjebak di dalam bayang-bayang itu. Terima kasih sudah nggak pernah nyerah." Raka tersenyum. "Kamu yang berani. Aku cuman bantu." Mereka tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi dengan saling mendukung dan berani menghadapi ketakutan, mereka yakin bisa melewati semua itu. Di akhir bab ini, Raka dan Dina duduk bersama, membicarakan masa depan yang lebih cerah, sambil berdoa agar segala kegelapan benar-benar pergi dari hidup mereka. Setelah berhari-hari penuh perjuangan, akhirnya Edo benar-benar kehilangan kendali atas Dina. Ilmu hitam yang selama ini dia gunakan untuk mengikat Dina satu persatu mulai melemah dan hilang. Berkat usaha Raka dan bantuan dari Pak Jaya, Dina merasa ada beban berat yang terangkat dari pikirannya. Dia bisa bernapas lega untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Semua ketakutan dan kebingungan perlahan menghilang, berganti dengan rasa tenang dan bebas. "Raka, aku nggak tahu harus bilang apa. Rasanya seperti mimpi buruk selama ini akhirnya berakhir," kata Dina dengan suara bergetar, sambil menatap Raka penuh terima kasih. Raka mengangguk pelan, wajahnya menunjukkan kelegaan yang sama. "Yang penting sekarang kamu udah bebas. Kita mulai dari sini, dari awal yang baru." Mereka berdua tahu perjalanan ini bukan cuma soal mengalahkan Edo atau mengusir Pelet. Lebih dari itu mereka harus membangun hidup baru dengan hati yang kuat dan pikiran yang jernih. Sementara itu, Edo mulai merasakan konsekuensi dari perbuatannya.
Tetangga kosan mulai menjauhinya setelah mengetahui siapa dia sebenarnya. Bisnis kecilnya pun mengalami penurunan drastis. Orang-orang kampung mulai menjauhi Edo, takut terkena dampak negatif dari perilaku dan ilmu hitamnya. Suatu malam, Edo duduk sendirian di dalam kamar kosnya yang gelap dan sepi. Dia memandang cermin, wajahnya yang dulu penuh amarah dan kesombongan, kini tampak hancur dan menyesal. Tuhan, kenapa aku sampai sejahat ini? Gumam Edo lirih. Tapi penyesalan datang terlambat. Orang-orang sudah tahu siapa Edo sebenarnya, dan dia harus menghadapi semua akibatnya. Di sisi lain, Raka dan Dina mulai membangun hari-hari baru. Dina memutuskan untuk pindah dari kosan Edo dan mencari tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman. Raka membantu mencari kontrakan yang tidak terlalu mahal, tapi cukup untuk mereka merasa tenang. Hari-hari mereka dipenuhi dengan aktivitas sederhana, mengantar orang, bekerja, dan perlahan-lahan membuka lembaran baru dalam hidup mereka. Suatu sore, saat duduk di sebuah warung kopi kecil, Dina berkata kepada Raka, "Aku merasa hidupku kayak dapat kesempatan kedua. Aku nggak mau kembali ke masa lalu yang kelam." Raka tersenyum. "Aku juga. Ini awal yang bagus buat kita harus saling jaga dan saling dukung." Hubungan mereka yang awalnya hanya sopir dan pelanggan, kini berubah menjadi persahabatan yang erat. Mereka sering ngobrol, bercanda, dan berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Dina mulai ikut komunitas kecil di lingkungan barunya, mencoba membuka diri dan membangun kembali rasa percaya pada orang lain. Raka juga semakin serius menjalani pekerjaannya sebagai sopir ojek online dengan semangat baru untuk membantu orang lain. Satu hal yang selalu diingat Raka adalah betapa pentingnya keberanian dan keteguhan hati saat menghadapi masalah yang berat. Pengalaman menyelamatkan Dina dari pelet Edo memberinya pelajaran berharga tentang arti sebuah pengorbanan dan arti persahabatan sejati. Di akhir bab ini, Raka dan Dina duduk di teras kontrakan mereka, menatap langit senja yang berwarna jingga. Mereka tahu hidup tidak akan selalu mudah, tapi dengan bersama segala rintangan bisa dilewati. "Terima kasih sudah ada untuk aku, Raka," kata Dina lirih. Raka menepuk bahu Dina dengan hangat. "Sama-sama. Kita ini keluarga sekarang." Mereka berdua tersenyum, menikmati momen kebersamaan yang sederhana tapi penuh makna. Itulah akhir dari kisah perjuangan Raka dan Dina, tentang bagaimana seorang sopir ojek biasa bisa menjadi pahlawan dalam kehidupan seseorang, melawan kegelapan dan menyalakan harapan baru.